Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita hari ini boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Mari kita siapkan hati kita, satu pujian yang akan menghantar kita dalam kebaktian kita pada hari ini. Yang
memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia berasal dari sorga, dia turun ke dalam dunia, dan dia naik ke sorga kembali ke tempatnya semula. Mari kita rayakan dengan sukacita dan dengan penuh pengharapan. Kita mulai. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena kami punya Yesus Tuhan kami. Engkaulah Allah yang turun dari sorga dan Engkau kembali kepada sorga. Kenaikan-Mu membuktikan bahwa Engkaulah Allah dan Tuhan yang patut kami sembah, dan kepadanya kami berharap. Tuhan, kami rindu apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, memperingati kenaikan-Mu. Kami semua boleh bersukacita dan bersyukur, dan pengharapan kami kepadamu semakin teguh bahwa kami punya Allah, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas segalanya, Allah yang dapat kami andalkan dan dapat kami harapkan. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Mari jemaat sekalian, kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53, firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah." Kita masih akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Satu pujian yang berkata, "Ku tetap cinta, ku tetap setia." Tetap cinta
kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu pujian yang akan mengantar kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya untuk semua. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan. Tetap setia Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih waktu ini. Pada waktu kami memperingati hari kenaikan-Mu dari bumi ini pulang ke rumah Bapa-Mu yang di sorga, kami bersuka cita. Kami ingin merenungkan kembali firman Tuhan itu, supaya kami semakin yakin, supaya kami dikuatkan, supaya kami dihiburkan, supaya kami semakin setia kepada Tuhan. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah naik ke surga. Amin. Saudara sekalian, hari ini adalah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memperingatinya. Saya membacakan Alkitab dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 52. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membawa mereka keluar Yerusalem sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Berikutnya dari 1 Korintus 15 ayat 6 ditulis demikian. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekalian. Saudara sekalian, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus memiliki 3 arti. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus Kristus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 3:13 dituliskan demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Yohanes 6 ayat 62 dikatakan, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Saudara sekalian, peristiwa Tuhan Yesus Kristus adalah peristiwa yang sangat penting, baik kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya, sampai kenaikannya di sorga. Semua ini tidak bisa dipisahkan untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara, setan memakai orang-orang
orang untuk menyebarkan berita bohong dengan pertama, caranya adalah menekankan bagian-bagian tertentu. Misalnya, Yesus mati, hanya itu, tetapi tidak ditekankan Yesus bangkit. Saudara sekalian, juga tidak ditekankan bahwa setelah bangkit, dia naik ke sorga. Ada yang menekankan bahwa Yesus itu tidak disalib, tetapi digantikan. Saudara, Alkitab ditulis 2000 tahun sebelumnya. Sudah lengkap menjadi Kejadian sampai Wahyu dikanonisasi kurang lebih 1650 tahun lamanya. Ini adalah sumber yang valid. Kalau ada orang menyangka bahwa Yesus bukan Tuhan, dia tidak mungkin jadi manusia, dia tidak mungkin disalib, dia tidak mungkin bangkit, bahkan dia tidak mungkin naik ke sorga, dia harus berdasarkan data yang valid. Karena data ilmiah adalah kalau dia itu sebelum atau sejamannya. Kalau dia ratusan tahun sesudah zaman itu, maka itu adalah imajinasi, bukan ilmiah. Saudara sekalian, kalau ada yang menyangka seperti itu pakai data yang sebelum Alkitab ini dikanonkan. Kalau kurang dari 1600 tahun, itu imajinasi dan bukan ilmiah. Saudara sekalian, Alkitab menuliskan Yesus adalah Tuhan. Apa yang dilakukannya, apa yang dialaminya, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya selalu disaksikan oleh orang-orang. Bahkan Alkitab tadi mencatat ada 500 orang yang menyaksikannya. Secara hukum kalau ada 2 orang saksi, itu bisa dianggap sebagai satu perkara yang sah dan bisa diperkarakan. Tetapi saudara, ini 500 orang. Kalau orang bilang mati digantikan, kapan digantikannya? Karena banyak orang sedang menyaksikan. Saudara, juga demikian dengan kenaikannya. Kenaikan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa dia adalah Tuhan. Efesus 4 ayat 9 dikatakan, bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke dalam bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Banyak orang berkata, tidak mungkin Allah itu bisa jadi manusia. Tidak mungkin Allah bisa mati. Tidak mungkin Allah bisa bangkit dan naik ke sorga. Saudara, sekarang kalau kita percaya Allah itu maha besar, maka apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah? Kalau Allah bisa melakukan segala sesuatu, maka Allah bisa jadi binatang, Allah bisa jadi tumbuhan. Dan dalam sejarah manusia ditulis oleh Alkitab, Allah memilih menjadi manusia. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Dan Allah melakukannya. Tetapi yang membuktikan bahwa dia adalah bukan manusia biasa, tetapi Allah adalah dia bukan hanya jadi manusia mati dan bangkit, tetapi dia naik ke sorga. Rasul Paulus menuliskan, ia yang telah naik itu adalah ia yang sebelumnya turun dari sana. Jadi ada juga orang-orang Kristen yang ekstrim bahwa dia tiap kali bisa naik ke sorga berkonsultasi dengan Tuhan. Alkitab berkata, hanya adalah ia yang turun dari sorga, itulah yang naik ke sorga. Kalau ada orang berkata bahwa ia adalah naik ke surga berkonsultasi dengan Tuhan, lalu ia berkata kepada jemaatnya supaya Anda percaya, Anda ditipu oleh setan. Karena Alkitab mencatat tidak demikian. Tidak ada orang yang bertemu dengan Bapa di surga kalau dia belum pernah turun dari surga. Artinya semua itu daya imajinasi, daya hayal untuk maksud-maksud tertentu dari manusia. Jangan percaya kepada pemimpin-pemimpin agama seperti ini. Hanya Yesus yang Tuhan. Dia dari sorga turun ke dalam dunia ini, kembali ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan ia adalah Tuhan, lebih tinggi daripada segala sesuatu. Ada orang yang berkata dia manusia, dia turun ke dalam neraka. Tidak ada orang turun ke dalam neraka bisa keluar. Alkitab yang mencatat. Dalam kitab pasal Lukas ayat 18 dikatakan bahwa orang yang ke sana dipisahkan, ada jurang yang tidak bisa diseberangi oleh manusia yang sudah dipisahkan oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata dia turun ke dalam neraka, terus dia kembali lagi, lalu berbicara kepada orang lain, maka orang itu penipu. Karena Alkitab tidak mencatat demikian. Segala sesuatu ukurannya adalah Alkitab. Kita bersyukur bahwa Alkitab menyaksikan Yesus adalah Tuhan. Kenaikannya ke surga membuktikan dialah Tuhan. Saudara, pada waktu masa susah seperti ini, kalau kita tahu dia naik ke surga, dia yang maha kuasa, dia yang menciptakan segala sesuatu dan mengontrol segala sesuatu, dia Allah serba bisa. Maka mari kita dalam kesesakan kita, dalam pencobaan kita, dalam kesulitan kita berharap kepada dia. Bagi kita mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hanya Allah yang bisa kerjakan. Mari kita berpengharapan kepada dia. Dan mari kita melewati waktu-waktu ini dengan pengharapan kepada dia yang adalah Tuhan.
Yang kedua, saudara, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Alkitab mencatat, Yohanes 14 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus pergi ke sorga untuk sediakan tempat bagi kita. Lalu ayat 3 dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara sekalian, Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya turun dari sorga dan menjemput kita yang sudah dipersiapkan tempatnya di sorga. Saudara, nanti dia datang ke dalam dunia kedua kali. Dia akan menghakimi dunia. Ada orang berkata, saudara, ada 3 jenis orang Kristen. Dia berkata asal iman, maka dia pasti selamat. Oke? Asal iman dia pasti selamat. Dan orang-orang seperti ini berhadapan dengan kata-kata Yakobus pasal 2 bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak mungkin ada seorang beriman lalu dia tidak menunjukkan dalam perbuatan baiknya. Iman saja tidak akan menyelamatkan kamu kalau kita tidak diikuti dengan perbuatan saja. Ada orang mengatakan masuk surga adalah soal yang kedua. Kalau perbuatan baik kita lebih banyak daripada perbuatan jahat kita, maka kita masuk ke surga. Alkitab berkata bahwa kebaikan kita seperti kain yang kotor. Jadi perbuatan kita seperti kain yang kotor. Coba kita hitung, apakah perbuatan baik kita lebih banyak daripada perbuatan jahat kita. Pepatah Mandarin mengatakan, Sengren Yeyo San Kecowo, orang yang paling kudus punya 3 dosa dan kesalahan setiap hari. Kalau umurmu 10 tahun, berapa dosa, saudara? Maka ada 10.000 dosa, itu sudah diskal. Saya 50 tahun lebih, taruh 50 tahun. Saudara, maka dosa saya berapa banyak? Lebih dari 50.000, lebih dari 500.000. Saudara, tidak mungkin perbuatan saya lebih daripada perbuatan salah dan dosa saya. Saudara, karena itu kita tidak bisa mengandalkan perbuatan untuk bisa masuk surga. Yang ketiga, Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman yang diikuti dengan perbuatan. Yakobus 2:14 dikatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Pasti tidak. Maka ayat 15 dikatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Kita beriman kepada Tuhan, lalu kita lihat orang kesusahan, lalu kita tidak bertindak dengan iman yang penuh kasih untuk memperhatikan orang yang kesusahan. Kita nyatakan kasih Tuhan melalui mengasihi orang itu. Saudara, apa gunanya iman kita? Oh Pak Hendra, kalau gitu bagaimana dengan orang yang mati? Kecuali orang yang mati di kayu salib, yang tidak ada kesempatan hidup lagi, atau orang sudah diambang kematiannya setelah percaya Tuhan mengaku dosa meninggal dunia. Tetapi kalau Tuhan masih beri kesempatan kita hidup, saudara, perhatikan imanmu harus diwujud nyatakan di dalam perbuatan. Ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita tidak mengandalkan iman saja, kita tidak mengandalkan perbuatan saja, tetapi kita mengandalkan iman yang diikuti dengan perbuatan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara sekalian, Yesus Kristus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, yaitu bagi orang yang beriman kepadanya, yang dalam hidupnya mempunyai perbuatan-perbuatan baik yang lahir dari imannya, yang penuh kasih, untuk peduli kepada dunia ini, supaya dunia tahu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yang ketiga, makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang ketiga adalah supaya kita hidup dengan sungguh-sungguh dalam penantian kedatangannya yang kedua kali.
Saudara, zaman kenaikan Tuhan Yesus sampai zaman kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, itu disebut zaman akhir. Tidak ada zaman sesudah itu. Karena sesudah itu adalah sorga atau neraka. Sesudah itu adalah kekekalan. Dari kenaikan sampai kedatangan adalah zaman akhir. Nah saudara, mari kita sungguh-sungguh hidup pada zaman akhir ini. Alkitab mengatakan, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi dia naik ke sorga dilihat banyak orang, dia turun dari sorga dilihat banyak orang. Zaman antara itu adalah zaman akhir. Saudara, pada akhir zaman banyak kesesatan. Yang pertama saudara, ada orang yang disebut ekstrem kiri, punya penglihatan-penglihatan. Ya. Lalu dia punya kehidupan agama penuh dengan kemunafikan. Ketiga, kehidupan agama penuh dengan ujung-ujungnya uang. Perpuluhan semua untuk gembalanya. Apa yang kita tulis begitu? Tidak, saudara. Ya. Lalu dikatakan persembahan sulung. Ya. Memakai Alkitab itu untuk persembahan sulung, ujung-ujungnya untuk gembalanya. Dan kasihan jemaatnya. Apalagi zaman seperti gini. Kemana orang seperti itu? Saudara, jadi jangan memakai sesuatu untuk memeras jemaat. Setan bisa memakai orang-orang untuk menyesatkan orang pada iman yang benar. Sisi lain ekstrem kanan. Ekstrem kanan itu adalah orang yang percaya hanya kepada Yesus dan firman-Nya. Ya. Orang-orang ini orang-orang fundamentalis. Tetapi saudara sekalian, akhirnya semua perkataan pemimpinnya tidak ada yang salah, selalu dibenarkan. Kita harus tahu dasar berapologetika orang Kristen hanya dua. Satu, hanya Tuhan, dan dua, dan firman-Nya yang tidak pernah salah. Kalau kita sepakat dalam hal ini, kita bisa bicara. Kalau kita tidak sepakat dalam hal ini, kita tidak bisa bicara. Saudara, kalau hanya Tuhan dan firman-Nya yang tidak pernah salah, maka apapun ajaran dan doktrin pasti ada salahnya. Siapapun pemimpin yang mengatakannya, pasti ada salahnya. Kalau kita menyamakan pemimpin dan ajarannya setara dengan Alkitab dan firman Tuhan, itu namanya bidah. Itu namanya kesesatan. Hati-hati pada zaman seperti ini, saudara. Maka mari kita sebagai orang Kristen pada zaman akhir zaman ini, di mana banyak kesesatan, kita jadi orang Kristen yang cerdas, yang belajar Alkitab, pakai akal budi kita, pakai nurani kita, dan dengan segenap hati kita, supaya kita tidak jatuh pada ekstrem kiri dan tidak jatuh pada ekstrem kanan. Belum lagi ada orang lagu di luar himne itu sesat. Saudara, itu kan menyamarkan himne dengan Alkitab dan Tuhan. Artinya dia sudah mensejajarkan yang di luar Tuhan dan firman-Nya sejajar, maka itu sesat. Ada orang memakai cara metode penginjilan yang tidak pernah salah. Itu juga pasti salah, saudara. Kalau kita sepakat tentang hanya Tuhan dan firman yang tidak pernah salah, maka di sini berarti yang lain adalah salah. Supaya tidak salah, mari kita belajar, saudara. Belajar sungguh-sungguh dari firman-Nya dan dipimpin atau dibimbing oleh orang-orang yang kita tahu dapat membantu kita untuk belajar bersama-sama. Tapi ingat, jangan pernah mendewakan orang yang memimpin kita atau membimbing kita, karena dia juga bisa salah. Saya sendiri punya banyak kesalahan, tetapi sejauh saya mengajarkan firman Tuhan dan mengajak, mari kita sungguh-sungguh hanya Tuhan dan firman yang tidak salah, maka itu adalah kebenaran. Jangan percaya terhadap hal-hal yang di luar dua hal ini. Sisi lain, saudara sekalian, ada orang yang berkata dia Alkitabiah. Sekarang ini jangan lagi menyembah ibadah di itu bukan ibadah. Ibadah sejatinya adalah seluruh hidup kita, baik di luar gereja atau di dalam gereja, itu ibadah. Mari kita ibadah dalam roh dan kebenaran. Saudara, ibadah dalam roh dan kebenaran tidak mengikuti ritual-ritual. Ini benar, saudara. Tetapi ekstrimnya, dia mulai mengatakan saya harus menerima perpuluhan dari 11 orang. Dasarnya adalah suku Lewi dengan salah satu dari 12 suku. Dia dari terima 11 perpuluhan masuk ke dia. Saudara, sejak kapan orang Tionghoa, sejak kapan orang Jawa, sejak kapan orang Batak itu adalah keturunan orang Yahudi atau keturunan orang Lewi? Saya sampai hari ini tidak pernah berkata bahwa saya keturunan orang Lewi, karena saya bukan orang Lewi.
Ya, jadi jangan sok-sok dirikan saya kan orang Lewi, maka berhak menerima semua itu. Saudara, itu sesat. Tidak ada orang Indonesia keturunan orang Lewi. Jadi jangan menyamakan diri kita orang Lewi. Nah, saudara, nampak Alkitabiah, tapi ujung-ujungnya menyesatkan. Belum lagi kalau semuanya pembelian aset dan sebagainya, ujung-ujungnya atas nama pribadi, keluarga, dan anak-anak. Saudara harus konsisten. Hanya Tuhan dan firman yang tidak pernah salah. Yang lain pasti bisa salah. Saudara, pada zaman akhir seperti ini banyak kesesatan. Mari kita belajar konsisten. Hanya percaya Tuhan dan firman-Nya yang tak pernah salah. Yang kedua, pada zaman akhir ini banyak kesusahan. Ada orang berkata sakit itu karena dosa. Ada orang berkata susah itu karena dosa. Ada orang berkata kita penuh pencobaan karena dosa. Makanya ada terjadi KKR penyembuhan ilahi dan sebagainya. Sekarang kemana mereka pergi, saudara? Kenapa tidak mengangkat tangan dan semua Indonesia sembuh? Saudara sekalian, bukan begitu cara firman Tuhan. Pada zaman akhir ini banyak kesusahan. Orang percaya maupun orang tidak percaya sama-sama mengalami kesusahan. Milikilah iman. Bukan karena kalau saya sakit, kalau saya beriman saya tidak mungkin sakit. Kalau saya beriman Tuhan akan mengangkat saya jadi kepala bukan jadi ekor. Kalau saya beriman maka saya memiliki berkat-berkat yang melimpah. Saudara sekalian, iman seperti ini adalah iman karena kebutuhan kita, kepuasan kita, atau ego kita, individu kita dipuaskan. Iman seperti ini bukan iman ajaran Alkitab. Iman yang teguh adalah ikut Tuhan, bukan demi harta melimpah, bukan demi sehat selalu tanpa sakit, dan bukan berarti senang selalu tanpa susah. Apapun yang terjadi, walau saya susah, walaupun saya sakit, walaupun segalanya penuh perjuangan, saya tetap tidak akan meninggalkan iman kepada Tuhan. Saudara sekalian, pada abad-abad permulaan ada seorang namanya Chrysostenus. Saudara sekalian, dia seorang Kristen yang baik. Pada waktu penganiayaan orang Kristen, dia ditangkap. Lalu Kaisar Roma berkata kepada dia, kalau kamu meninggalkan imanmu kepada Kristus, karena Kristus hanya manusia biasa, kenapa kamu beriman kepada manusia biasa? Dia bilang, Kaisar salah, dia bukan manusia biasa, karena ternyata dia bisa mati tapi bangkit bahkan naik ke surga. Dia adalah Tuhan. Kaisar berkata, kalau kamu meninggalkan dia, maka kamu bebas dari segala hukuman. Kalau kamu tetap pegang sama dia, maka kamu akan saya hukum. Hamba Tuhan ini berkata, kamu bisa menghukum saya, tapi jiwa saya tetap bebas di dalam Tuhan. Kalau gitu saya akan bunuh kamu. Tidak, Kaisar, kamu tidak bisa membunuh saya. Kamu hanya bisa mengambil tubuh saya, dikuburkan di dalam tanah atau dibakar hidup-hidup. Tapi jiwa saya tidak bisa diambil. Jiwa saya bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap ikut Tuhan. Itu baru iman yang sejati. Zaman ini kita susah, semua orang susah. Tapi mari kita harap kepada Tuhan. Dan berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, saya mau ikut Tuhan. Tuhan, aku gak kuat, aku butuh pertolonganmu. Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itulah iman yang benar. Ada banyak kesusahan, tapi jangan susah tanpa Kristus. Hidupmu tanpa menderita. Susah, tapi disertai oleh Tuhan, dan hidupmu akan lebih kuat menjalaninya. Yang terakhir, saudara, akhir zaman adalah kesempatan bagi kita untuk hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus adalah bersaksi bagi Kristus. Apa itu namanya testimoni? Apa itu namanya saksi? Apa itu namanya memberitakan Injil? Saudara, banyak orang sulit menerjemahkan hal ini. Namanya saksi itu terdiri dari dua, yaitu aksi dan proklamasi. Artinya, saudara, aksi kita harus mencerminkan bahwa kita anak Tuhan. Kita nggak ketakutan di tengah zaman seperti ini. Aksi kita harus membuktikan bahwa kita tidak gentar menghadapi apapun karena Tuhan mengasihi saya. Tapi proklamasi kita juga menyatakan bahwa Yesus itu sungguh Tuhan. Jadi yang namanya jadi saksi adalah aksi dan proklamasi. Ada orang berkata dia misionaris atau pemberita Injil sampai ke suku-suku terabaikan, tapi mulutnya terlalu keluh untuk memberitakan salib Kristus. Maka sebenarnya dia bukan misionaris, saudara. Akhirnya semua serba nanggung. Mulut kita harus menyaksikan Kristus, tapi hidup kita juga menyaksikan Kristus. Itulah zaman seperti ini. Mari kita tidak dikuasai kecemasan, tidak dikuasai ketakutan. Coba lihat sekelilingmu. Inilah waktunya kamu memberikan kesaksian melalui hidupmu yang tetap tenang menghadapi badai, tetap tenang menghadapi gelombang, karena Yesus menyertaimu.
Tetapi mari kita pakai hidup kita menjadi saksi Tuhan. Angkat telepon, buat WhatsApp kita, bukan buat hal yang duniawi saja, tapi mari kita perhatikan orang lain yang sedang membutuhkan. Mungkin ada orang yang sedang membutuhkan keluh kesahnya didengarkan. Mungkin ada orang yang pengen dimengerti. Mungkin ada orang yang pengen dikuatkan. Ada orang yang pengen dihiburkan. Lakukanlah pada zaman ini untuk memberikan perhatian, kepedulian bagi orang, supaya engkau menjadi saksi Kristus yang hidup bagi Kristus, yang hidupnya dapat terbaca. Engkaulah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang, tetapi yang mulutnya juga bisa menghibur, menguatkan, dan membangkitkan iman orang lain. Saudara, nyatakanlah kepedulianmu pada zaman ini. Itulah makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari jadi orang yang sungguh-sungguh bekerja di zaman akhir ini. Sampai pada waktu akhir zaman Kristus datang kedua kali, kita akan mendengarkan suara dari surga yang berkata, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai hambaku yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam surga, kami berterima kasih buat waktu ini. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu. Kiranya melalui kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ini, iman kami diteguhkan bahwa kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup melakukan apa saja. Dia sanggup membuat apa saja. Dan kepada Allah yang seperti itu yang kami percaya. Dia bukan hanya mengampuni dosa saya, tapi Dia juga mengerti hidup saya. Kami juga bersyukur buat jemaat-Mu ya Tuhan. Buatlah mereka pada waktu ini adalah zaman-zaman kesusahan. Tetapi mereka juga bisa tetap kuat karena Tuhan menyertai mereka. Kasih mereka hikmat, kasih mereka pertolongan, kasih mereka kekuatan. Dan Tuhan tolonglah mereka supaya di balik kesusahan mereka tetap bisa menjadi saksi Kristus. Kami tetap berdoa buat pemerintah, aparat keamanan, Pak Polisi, masyarakat supaya memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan PSBB dengan baik, sehingga tidak lebih banyak lagi orang Indonesia terkena virus yang mematikan ini. Berdoa buat para dokter dan suster, perawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, mereka yang mulai frustasi dan berkata Indonesia terserah karena protes dan karena frustasi. Tuhan kasih mereka kekuatan, kasih mereka perlindungan. Lawat setiap jemaat-Mu yang sedang membutuhkan-Mu ya Tuhan. Lawatlah mereka ketika mereka menjerit di balik kepedihan hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menjawab mereka. Amin. Saudara, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini dengan tetap meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa mengatur dan menuntun langkah hidup kita ke depan. Satu pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Badai dunia menakutkan.
Ya Tuhan, kami membutuhkan tuntunan-Mu untuk melewati jalan-jalan yang tidak mudah. Kami membutuhkan belas kasihan-Mu supaya kami mengalami anugerah Tuhan dan merasakan Tuhan tidak pernah jauh di dalam hidup kami. Kami membutuhkan kekuatan dan pertolongan-Mu Tuhan dalam kebutuhan setiap kami masing-masing. Kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Ya Tuhan, biarlah kami boleh merasakan pimpinan-Mu, pertolongan-Mu, dan kekuatan bagi-Mu. Jemaat sekalian, mari kita akhiri dengan berkat Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa di surga yang penuh kasih dan perlindungan dan pertolongan itu menyertai kita sekalian dengan segala kemurahannya. Kiranya semangat Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita sekalian untuk tetap tegak berjalan melintasi situasi yang tidak mudah ini. Dan kiranya pimpinan, kekuatan, hikmat, penghiburan daripada Allah Kudus menyertai kita sekalian di setiap langkah kita, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan, baik melalui aksi kami maupun melalui proklamasi kami sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Kebaktian kita selesai, diingatkan kembali kita tetap akan beribadah hari Minggu secara online melalui YouTube Gereja Kristen Parosia Bandung jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati.